Menjelajahi alam bukan hanya soal mendaki dan berjalan, tapi juga butuh kehati-hatian, karena alam tak seindah yang kalian bayangkan. Oke guys, ributnya motor bro. Oke guys, apa kabar kalian semua? Kita mau kemana hari ini? Ya, daripada penasaran, ikuti perjalanan kami. Sembari menunggu teman datang, saya memanaskan motor terlebih dahulu. Dan inilah motor tua saya yang saya miliki. Walaupun sudah lama, tapi tahan banting. Tidak perlu menunggu banyak waktu, kami pun berjalan. Bukan berjalan ya, tapi naik motor. Kami start berempat, jadi saya tidak sendiri. Ada Usman, ada Hairul, dan juga ada Fahri di sini yang akan menemani saya untuk berjalan menjelajahi sebuah lembah yang ada di Pangkep. Seperti apa? Nonton terus video kami. Dan tentu saja di setiap perjalanan kami sangat disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, walaupun jalanannya kian berganti dengan berlubang. Walaupun jalanannya ya seperti inilah yang kalian lihat. Kita mengambil rute jalan pintas agar kita cepat sampai di sebuah tempat lembah yang tersembunyi. Ya, di sini saya naik motor sendiri, merekam sendiri, ya apa-apa sendiri. Ya, siapa suruh jomblo. Hujan semalam membuat genangan di tengah jalan. Ya, yang penting bukan kenanganmu. Singgah sejenak membeli balot. Maksudnya balok yang manis dari sini. Ya, mantapnya. Balok dingin di stand. Bener balok. Kasih Bu. Setelah singgah minum balok, setelah singgah beli balok, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, jaraknya tidak lumayan jauh. Yang penasaran dengan balok yang kami beli, ya nonton videonya sampai selesai ya, karena kami nanti jelaskan balok apa yang kami beli, haram atau halal. Kami pun singgah di Gade-Gade. Kami singgah di sebuah warung untuk membeli cemilan dan juga air, karena kami juga manusia butuh makan dan juga minuman. Dan kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Kali ini kami akan langsung ke sebuah tempat lokasi, karena semua persediaan sudah tersedia. Melewati lapangan Mister. Setelah melewati tempat ini, muncullah sebuah pemandangan yang sangat indah dan sangat menenangkan jiwa. Ketika saya berada di tempat ini, tentu saja saya sangat ditakjubkan dengan pemandangan yang begitu indah. Ternyata negeri kita begitu kaya. Kita hanya perlu melestarikan dan menjaganya, agar anak cucu kita juga bisa melihat dan merasakannya, betapa indahnya negeri kita. Ketika berada di kaki gunung, udara seketika berubah menjadi dingin. Untung kami pakai jaket. Tentu saja Mister dikenal dengan ciri khasnya. Terima kasih. Oke, kita lihat. Kami pernah datang ke tempat ini sebelumnya dan sangat indah.
apalagi baru ditanam sawahnya kan bergetar-getar ke bebe. Oh, motor tua sudah kenal Pemandangannya begitu cantik, sayang sekali kalau saya skip. Dan kami pun tiba di Desa Belae. Di sini kami berada di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena kami dikelilingi pegunungan. Lembah ini juga biasanya kerap memiliki kabut, apalagi di pagi hari atau juga ketika selesai hujan. Biasanya ada kabut yang muncul di lembah ini. Kami pun bergegas berjalan menuju ke lokasi. Ya, seperti inilah, berjalan sambil mengendalikan drone. Lumayan sulit, tapi tidak mustahil. Karena bagi saya lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Karena ketika kita mencoba, sudah pasti kadang berhasil, kadang gagal. Tetapi ketika kita tidak mencoba sama sekali, tentu pasti gagal. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke. Satu orang kayaknya lewat. Iya, karena Saya lihat ini jembatannya juga mau udah lama. mau di upgrade Ji. Iya, udah upgrade. Oke. Bismillah saja. Belum apa-apa sudah diberikan sebuah cobaan. Jembatan kayu yang sudah cukup rapuh dan sudah lama dan belum diganti. Dari atas pemandangan terlihat. Setelah melewati jembatan, di sini kami pun sedikit nanjak. Ya, seperti itulah ketika kita berada di alam. Begitu banyak tantangan dan pastinya banyak halangan. Di sekeliling kami begitu banyak pohon bambu yang tertancap, sehingga daunnya berjatuhan membuat tanjakan semakin licin. Dan kembali lagi kami hanya bermodalkan sandal jepit. Ya, seharusnya memakai sepatu, tapi kami malah memakai sandal. Lanjut kami boy. Dan di sini kami mencoba mencari jalur, karena di antara kami yang pernah ke sana hanya Usman dan Herul. Itu pun sudah lama, dan pasti mereka berpikir bahwa tempatnya sudah berbeda. Walaupun begitu, mereka tak akan lupa jalur untuk menuju ke mata air. Satu persatu dari kami pun harus melompati sebuah pagar ini, karena jalurnya ada di balik pagar ini. Ya, kameramen. Pagar yang rapuh hampir membuat saya terjatuh. Setelah melewati pagar, di sini kami ketemu sama bapak-bapak yang tinggal di desa ini. Dia pun menjelaskan beberapa desa yang ada di tempat ini. Jauh sekali jaraknya di. Mari bakka. Bari basa lampa asar pi. Hampir batu. Iya kak. Mari gimana? Iya. Kata bapak-bapak ini, di seberang sana ada sebuah desa namanya Desa Bakka. Ketika berjalan di pagi hari, kita akan sampai di waktu asar. Begitu lama. Seperti apa ya yang ada di sana? Jadi penasaran.
semoga kami juga bisa sampai ke sana. Oke, sebelum kita masuk ke daerah hutan di sini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga perjalanan kita kali ini ke dalam hutan dilancarkan dan kembali selamat ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita berdoa. Ya, jelajah hutan. Setelah berdoa, kami pun mulai memasuki hutan dan perjalanan pun dimulai. Baru dimulai, Fahri malah terpleset. Untung tidak jatuh, membuat bapak-bapak kaget saja. Awal perjalanan kami diawali dengan penurunan dan juga bebatuan yang berjejer. Dan ini dia sungai yang pertama kami lewati, air yang begitu jernih. Ini bisa dimasak teman-teman. Ya, jadi inilah petualangan kami mencari mata air yang tersembunyi. Seperti apa ya, teman-teman? Saya juga penasaran sebenarnya. Dan di sini seperti biasa sendiri merekam karena belum punya kameramen. Mungkin teman-teman mau jadi kameramen, tapi belum bisa dibayar. Aman. Hampir sampai lutut. Dikarenakan mencari mata air, tentu saja kami sering mendapati air. Ya, memang juga air. Kaki dan ujung celana seketika basah. Dan di sebelah kiri kami melihat sebuah kolam. Entah ini kolam atau empang. Begitu banyak ikan nila yang berenang di dalam sini. Mau kita pancing tapi takut orang punya. Nanti kita pancing, orangnya malah kejar kami. Lanjut saja lah. Rumpun-rumpunnya yang dikasih untuk tempat bertelur kayaknya. Iya. Supaya Oke, kita, kita lanjut. supaya ketika orang mancing itu pancingnya nyangkut, guys. Ya, mungkin seperti itu dan yang lainnya. Dan di sini ada sebuah gubuk, Rumah-rumah, guys. mungkin punya bapak-bapak tadi ketika berkebun atau bersawah, dia beristirahat di tempat itu. Kami pun melanjutkan perjalanan yang begitu berair, becek, tentu saja. Oke guys, karena jalurnya sangat becek ya, kita memutuskan untuk simpan sendal saja di sini. Ini carang. Betul hal ini? Betul, jadi kita simpan di sana. Sendal pun kami simpan dan terus berjalan. Walaupun kaki terasa sakit, tapi harus dipaksa berjalan. Karena jalanan yang becek membuat sendal terhisap oleh tanah itu. Makanya kami melepas sendal. Dan ini juga salah satu alasan mengapa tidak pakai sepatu. Ketika tadi kami melewati sungai, kali ini kami lewat hutan dan juga bebatuan yang runcing. Dan di sini kami tidak memakai sendal, hanya beralaskan kaki. Luar biasa. Kaki pun mulai sakit dan ya, ingin kembali ke tempat sendal itu dan mengambilnya, tapi perjalanan sudah cukup jauh. Tapi tak mengapa. Air di sini
memberikan kami energi. Kembali kami melewati jalur berair. Bagaimana? Aman. Aman. Air yang begitu jernih. Jadi sepertilah perjalanan menuju mata air. Ya, sesekali melewati sungai, sesekali memasuki hutan. Iya, di sana jadi dalam di sana. Besar ya. Sungai-sungainya begitu keren. Air yang jernih, guys. Di perjalanan ini kami melihat sebuah pohon besar dengan akar yang banyak. Jika dilihat-lihat, pohon ini tumbuh puluhan tahun yang lalu dan masih sangat kokoh. Air pun mengalir menuju ke kami, tentu saja karena mata air ada di ujung sana. Kami pun melawan arus untuk bisa sampai ke mata air. Seperti apa ya mata air itu? Saya pun belum pernah melihatnya. Dan akhirnya kami pun sampai di ujung mata air tersebut. Dan ini dia. Terjun. Dan ini dia guys. mata air tersebut. Saya pun baru Nah, ini pertama mata kali air nih. melihat mata air yang keluar dari bebatuan dan tanah. Ternyata seperti inilah sumber mata air itu. Arusnya kecil, tapi airnya banyak. Ya, semoga teman-teman paham lah. Dan ini mungkin ada yang bisa jelaskan, silahkan komen teman-teman. Saya pun tidak mengerti soal yang ini. Mengapa air bisa keluar dari bebatuan? Dari mana asalnya nih, guys? Dari batu, Dik. Iya, dari dalam batu. Jadi inilah ujung mata air. Seperti ujung Inilah ujung perjalanan kita. Air dari bebatuan dan sumber air. Seperti yang teman-teman lihat, ini mata airnya, dan di belakang mata air ya ini. Airnya. Kenapa bisa terjadi ya teman-teman? Setelah kami menikmati mata air dan juga sekeliling, saatnya kami unboxing balok teh nih. Balok ini tidak mengandung kimia, tidak mengandung ya seperti minuman keras lainnya. Ini murni dari buah talak. Ya, kalau teman-teman orang Sulawesi pasti tahu lah ya, balok talak. Rasanya mantap, apalagi ketika dingin. Balok talak ini baunya ketika kita cium ya bau ya guys ya, tapi ketika kita minum itu rasanya manis seperti leci. Cobain aja sendiri. Oke, mantapnya. Bagus kalau kita ke atas lagi nih. Lagi sedikit. Sampai kita ke tondong. Sampai ke dalam tembus. Tak lupa baloknya. Dan ini dia balot talak teh nih, balot teh nih guys. Dan Balok. inilah penjelasan dari Halal. saudari kita Halal. Usman. Karena dari buah talak. Simak guys. Dan ini manis seperti saya. Bagus
Apalagi kalau di minum sambil lihat Kalau Usman. manis, semanis saya. Seperti kamu. Apalagi kalau jam 12 ke atas nih. Sudah bisa Bisa dijadikan balok aling. asik. Ini namanya balok tene. Nanti kalau lama jadi balok aling. Dan Atau jangan ditutup karena bisa, nanti dia meledak. bisa dieksperimenkan. Nanti dia meledak guys ya, kalau Iya, ini betul. lama tidak dibuka tutupnya itu nanti dia meledak. Iya. Tapi tidak meledak dalam perut. Aman. Ayo Coca-Cola semakin dibuat Sprite-nya. Aromanya, seandainya video ada aroma muncul, kalian bisa menciumnya ini. Kalau soal rasanya, seperti apa rasanya? Seperti kita minum Sprite, Sprite. tapi ada rasa-rasa apa itu? Kayak telur. Iya, kayak telur toh. Ada kayak kalau kita bersendawa itu kayak kita sudah makan telur. Ah, betul. Ya, begitulah Dan ini kira-kira. asli minuman lokal dari Sulawesi Selatan. Ya, Ada juga sih di tempat lain kayak di Sulawesi apa tuh. tapi hanya orang Sulawesi yang raci-raci begini. Intinya ini minuman khas dari Pulau Sulawesi. Ya, betul. Ada yang manis, Ya, ada yang Kaci. kaci, itu namanya balok alin, dan ada yang juga. biasa untuk ini tuak. Ya, tuak. Iya. Nah, kalau tuak itu bisa memabukkan. Kalau ini aman guys. Aman kalau minum 1 botol, tapi kalau 2 botol masih aman kah? Udah tahu Mi itu. Oh, belum Bisa dicoba-coba. mungkin muntah apa. Ya, begitulah. Setelah berbincang-bincang soal balot ini, kami pun diserang dengan semut api yang ketika kita digigit 1 kali saja rasanya wah benar-benar sakit teman-teman. Namanya juga semut api, seperti dibakar api. Dan ini Usman, salah satu konten kreator juga, bisa dilihat Instagramnya Cumang Story dan TikToknya juga Cumang Story. Baru kali ini Ya, melihat Cumang mata memang air langsung ya. selalu ada di story. Ya, biasanya lah. Air yang mengalir begitu jernih membuat kami ingin memasak. Hanya saja kami tidak membawa kompor. Mungkin lain kali kami datang ke sini membawa kompor dan juga ikan bakar mungkin ya. Semut beracun. Karena di sini udara begitu segar, air jernih, air yang terus mengalir membuat kami ingin memasak dan makan di sini. Mungkin rasanya nikmat. Dan ini ada daunnya sudah lama terendam air sampai-sampai warnanya seperti bening. Wow, ini adalah perubahan. Entah berapa hari sampai jadi seperti ini. Ada yang bisa jelaskan? Sempurnanya loban nih ini. Sudah gak duduk tadi situ. Wih, sempurnanya loban nah. Kesempurnaan itu juga. Hei. Astagfirullah. Ya, berkali-kali digigit semut. Sudah berapa kali, Usman? 2 kali guys. 2 kali. Merah sekali tadi sini. Ada lagi sini tadi 2 kali tersakiti ya, bagaimana rasanya itu? Sakit sekali. Iya deh. Party semua sakit kok. Woi, bagaimana kalau semut sakitnya sebentar, jadi kalau perempuan Kalau perempuan lama guys. lama. Makanya jangan menyakiti laki-laki. Jangan cara bukan kulit. Hati. Wah, kelas bang. Oh iya, di sepanjang sungai yang mengalir ini, di bebatuan ada sebuah siput yang menempel. Dan ini juga sangat berbahaya ketika Halo, kita Mang. injak, bisa kaki terluka. Siswa. Hadir. Di saat kami ingin pulang,
ada sebuah asap yang timbul di bebatuan. Anu Kenapa karena dia bisa fokus terjadi? gitu. Fokus di satu titik makanya panasnya Oh, di iya, sini tahu. nih berkumpul. Coba mau di situ berdiri. Jadi kita bisa dijelaskan secara logis. Ya. Bukan mistis. Dan logis sekali. 3 kali Pak guys. Tidak mistis memang. 3 kali. Kasih masuk ini Aduh. video ini. 3 kali Pak guys gigi kiri kanan. Astaga. Panasnya. Itu. Let's go. Ngapain sih mata nakit bang apa kok? Ikan Jawa ikan menteng. Kembali semut api menjadikan si Usman. Aduh, Perjalanan pulang Kembali kita menikmati mata air. mata air, bukan air terjun. Air mata. Saya selalu menyebut air terjun guys. Ini biasa batu Ya. monyet. Iya, batu dare. Nah, apa bisa? Banyak di sini. Anu dulu ini masa kecil. Dilempari kok sama batu. Ini dulu zaman-zaman waktu kecil ini namanya batu dare. Kenapa bisa dinamakan? Ya entahlah kenapa, karena dulu yang batu-batu begini nih disebut batu dare. Padahal ini kayaknya batu besi. Beda deh dengan batu yang lain. Berat nih guys, kayak besi. Itu dipakai Di untuk sini besar tadi. bermain congklak. Ini besar ini guys, batu darenya. Kalau biasa yang di Yang pakai permainan ada di. yang kecil-kecil kayak apa yang dipakai peluru tembak-tembak itu. Nah, Kenapa? sekecil itu. Tapi kalau di sini besar guys ini. Itu sudah berevolusi. Seperti bijimu. Biji anu. Biji balot. Hah? Yo, ini rutenya. Nah. Oke guys, Kanan. sekedar info ini adalah rute ke desa Bakka. Ya, desa Bakka. Nah, ini rutenya guys. Hmm. Kalau kita berangkat pagi, kita estimasi waktunya sampai itu asar. Kalau kita melewati hutan. Lumayan lama ya. Makanya kalau mau ke sana Harus ada Pagi-pagi. persiapan. dan persiapan logistik, Ya, terutama air minum. betul. Walaupun di sini Iya, Mata walaupun air. di sini banyak air. tapi ketika sudah Tapi melewati ya, ini sudah tidak ada air ya. Tidak tahu yang terkandung di dalam air itu Aman. banyak bakterinya. selain Ini mata air yang bilang kecil aja. tadi yang di ujung, ternyata di sini juga ada mata airnya guys. Bentuknya X. Mata air yang Dan di sini dia lah bentuk X. air Iya, meluap. bentuk X ki. Tuh, keluar. Oh iya. Hmm, Kenapa bisa jadi, terjadi? Kalau teman-teman heran kenapa airnya banyak, padahal tadi mata airnya Kecil. cukup kecil dan airnya tidak kencang. Nah, ini salah satu Yang penyebabnya kenapa airnya banyak. Karena banyak ternyata mata airnya. gimana bisa Ini yang- dijelaskan ini yang secara besar ilmiah? ini. Mata air yang Apa ini? bawah juga tuh. Oh, dari bawah di. Dari bawah. Ya, iya. Jadi seperti itulah proses mata air itu terbentuk. Mata airnya. Air yang jernih dan bebatuan yang menyerupai lantai memudahkan kami untuk melangkah. Walaupun ada beberapa batu yang cukup tajam sampai-sampai melukai kaki saya. Gimana di belakang? Aman. Aman. Aman guys, kita dulu akan Ya, perjalanan pulang kembali ke parkiran. Ya, perjalanan Semoga panjang, guys. semoga sendal kita aman guys. Ya, karena kita, Kita simpan. tadi simpan sendalnya di pematang sawah tadi, karena tidak memungkinkan masuk sini dan memakai sendal, ini akan memperlambat jalan kita guys. Ya, seperti itulah guys. Tapi bisa juga sih ditenteng ya. Iya, Tapi Ya. setelah agak ribet
Ya begitu ya. Agak ribet guys, jadi kita simpan saja. Walaupun kaki terasa seperti disuntik. Cocoknya di sini pakai anu apa lagi namanya itu? HP boots. Sepatu laras. Ada itu di Hagen HP boots. Apa itu? Sepatu yang khusus anu tuh. Udah Itu yang lebih. HP boots yang keren itu modelnya tuh. Udah di sentral bangunan itu. Iya di sentral bangunan juga ada. Dipromosi gini guys. Coba tahu ke endorse tuh. Iya, endorse keren. Alat-alat camping atau alat-alat kebutuhan ini. Ya hubungi Nawir. Iya. Air outdoor. Asik. Akhirnya. Begini ya, begini. Kemana ya? Dan inilah kaki saya yang terluka dengan goresan batu yang cukup tajam, membuat langkah saya semakin melambat. Tapi perjalanan harus dipaksa dikarenakan waktu yang terbatas. Akhirnya keluar dari belantara. Akhirnya kita keluar dari hutan belantara guys. Iya, bersama Cumbang di sini. Asik. Dapat batu guys. Iya batu memang ini. Batu ginjal. Mas, mahalnya itu miliaran ini. Ukurannya guys. Wow, harus pakai trekking pole nih. Kenapa jalan pulangnya jalur batu? Waduh, curam sekali. Sakit-sakit lagi. Tergelincir. Enggak lucu kalau tak dulu. Perjalanan pulang agak sedikit berbeda karena perjalanan kami pulang bukan jalur yang pertama kami lewati ke sini teman-teman. Tapi sebenarnya jalurnya adalah di sini, Ya. bukannya sebelah pagar. Sini jalurnya tahu. Ini otentik sekali. Weh, mangkok zaman dulu. Dapat anu apa lagi nama? Benda purbakala. Weh, Otentik sekali nih guys. dipakai sejak zaman. Zaman apa? Zaman Soekarno. Weh, iya ya betul. Yang mengambil ya guys. Yang mengambil yang bukan miliknya. Tadi kita masuk lewat jembatan yang sana guys. Jembatan yang rapuh tadi. Bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Ternyata jalurnya yang di sini. Seperti itulah. Pengalamannya sangat indah. Terlupakan. Tadi mata airnya sudah kami kunjungi dan inilah air yang mengalir itu yang dari atas menuju ke Belai. Sangat jernih. Tempat yang jarang dikunjungi. Kenapa jarang ya? Karena menantang juga ya. Luar biasa. Tiba kita di parkiran. Anu yang panjang begini itu. Oke, para pemirsa, itulah tadi perjalanan kita menelusuri Air. Air terjun tersebut. menelusuri mata air Mata air tersembunyi yang Ya. ada di Kampung Belai. Kampung Belai Mr. Ning Pangkep. Jadi apa-apa Ji Nurasa? Capek. Ya mesti anu itu, pasti itu capek, tapi terbayar oleh pemandangan di sini guys. Cantik Ya. sekali. Betul. 360 derajat semua pemandangannya. Dikelilingi seperti tembok. Tembak apa ya? Yuk makjut. Berarti di sini disegel. Oh, mau disegel QB sini. Oke, seperti itu ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye. Ditunggu lagi video-video selanjutnya guys. Kemana Ciao. lagi?